lihat ya, hari ini kita akan membahas tentang problema pentabletan. Jadi, kemarin kan materi sama Pak Yudi sudah ya sampai metode pembuatan tablet itu ada granulasi basah, granulasi kering, direct compression. Intinya semuanya adalah ada kompresi atau ada proses pemberian tekanan yang besar sehingga terjadi pemadatan dari massa yang mau di tablet akhirnya menjadi bentuk tablet gitu kan. Nah, sekarang ternyata setelah proses kompresi tadi, setelah proses tabletasi itu terjadi beberapa permasalahan gitu yang terlihat. Yaitu antara lain yang paling sering terjadi adalah variasi bobot. Anda yang sudah praktikum kompresi pasti sudah melihat ya. Ketika awal kita kompresi kan pasti ada setting dari punch dan tingginya punch terutama. Ini gimana caranya supaya tablet yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan, yaitu kekerasan tabletnya memenuhi syarat, lalu bobotnya juga memenuhi syarat. Kan disetting dulu tuh tingginya punch itu, punch atas itu bisa turunnya berapa, sampai masuk berapa milimeter ke dalam dice-nya, punch bawahnya juga iya bergeraknya sampai setinggi apa. Itu kan disetting dulu ya, settingnya sama Bu Itus kan ya. Nah, ternyata tidak selalu menghasilkan bobot yang seragam. Kalau bobot tidak seragam, ini kan masalah besar yang berikutnya muncul adalah seragam tidaknya zat aktif dalam satu batch-nya. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau bobotnya aja nggak seragam, bisa dipastikan kalau kandungannya itu tidak akan seragam. Lalu permasalahan berikutnya yang sering muncul setelah proses kompresi adalah permasalahan yang terkait kekuatan mekanik. Nah, kekuatan mekanik ini maksudnya ada dua macam, yaitu kekerasan dan kerapuhan. Tablet itu mau kerasnya seberapa keras tergantung pada kompresi yang diberikan. Pressure-nya mau berapa ton kekuatan kompresinya. Ini menentukan kekerasan tablet. Kerapuhannya juga demikian. Jadi, kekuatan mekanik ini bisa terkait dua hal, kekerasan dan kerapuhan. Jadi kalau misalnya tabletnya kurang keras, oh berarti ketika tabletasi ini kurang nih pressure-nya, perlu ditingkatkan. Kalau misalnya rapuh tabletnya, oh berarti juga iya, tekanannya kurang kurang tinggi ketika proses kompresi. Permasalahan berikutnya adalah keseragaman kandungan. Nah, kalau yang ini terkait erat dengan keseragaman bobot tadi. Kalau keseragaman bobotnya tidak memenuhi, kemungkinan besar keseragaman kandungannya juga tidak memenuhi. Kalau tabletnya dosisnya kecil, ini bisa jadi keseragaman bobot memenuhi, tapi keseragaman kandungan masih tetap tidak memenuhi. Karena dosisnya kecil, jadi ada selisih sedikit saja. Ini berakibat pada persentase selisih kadarnya itu menjadi besar. Lalu yang berikutnya adalah pelepasan obat yang profilnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Berubah desain awalnya pengen bikin sediaan yang instant release. Tabletnya begitu masuk ke media disolusi, masuk saluran cerna kita, langsung harus hancur cepat lalu melepaskan zat aktifnya, aksi obatnya bisa terlihat cepat. Maunya gitu. Lah kok ternyata hasil akhirnya setelah proses kompresi lalu diuji di solusi, pelepasannya ternyata lambat. Ini. Apa yang terjadi? Bisa jadi karena tabletnya terlalu keras, sehingga kehancurnya tablet, waktu hancurnya itu menjadi lebih panjang gitu ya. Jadi hancurnya tablet itu jadi terganggu karena tabletnya terlalu keras. Kok bisa kalau tabletnya terlalu keras, lalu disolusinya terhambat karena waktu hancurnya menjadi lebih panjang. Bayangin kalau tabletnya keras, terlalu keras, maka pori-pori yang ada di dalam tablet itu menjadi semakin kecil atau bahkan mungkin hilang pori-porinya. Berarti jalan masuknya air atau media pendisolusi untuk masuk ke dalam tablet untuk melarutkan zat aktifnya, ini kan jadi lebih terhambat. Jadi akhirnya disolusinya pun juga terhambat. Lalu problem berikutnya adalah visual defects atau cacat yang terlihat pada tablet segera setelah proses kompresi dilakukan. Nah, ini yang kita mau bahas lebih lanjut ini, yang visual defect ini.
Visual defect atau cacat pada tablet ini terkait pada tiga hal, yaitu desain formulasinya. Ini yang mempengaruhi, ada yang salah ketika formulasi gitu ya, ada yang nggak tepat sehingga tabletnya cacat. Atau yang lainnya adalah proses kompresinya yang tidak tepat atau permasalahan yang terkait dengan mesin tabletnya. Nah, tiga hal ini bisa menimbulkan cacat pada tablet. Cacat pada tablet yang terkait dengan proses, ini ada yang namanya capping, lamination, cracking, dan chipping. Nanti kita bahas satu-satu. Yang terkait dengan formulasi ini ada sticking, picking, dan binding. Lalu yang terkait dengan mesin ini ada yang disebut sebagai double impression. Kita bahas yang pertama dulu yang capping ya. Ngingetnya gampang, capping, cap, topi ya. Jadi kayak tabletnya akhirnya bertopi. Jadi bayangannya kalau setelah kompresi ketika praktikum kemarin kan Anda lihat tablet yang dihasilkan kan bentuknya ya tablet gitu ya. Kalau terjadi capping setelah kompresi, tablet keluar dari mesin cetak tablet bentuknya masih tablet yang bagus. Tapi setelah didiamkan beberapa saat, ini tiba-tiba tabletnya jadi mangap, jadi pecah jadi dua, lalu ada bagian yang berongga seperti ini ya. Jadi itu yang disebut dengan capping, kayak pakai topi gitu. Nah, penyebab capping ini apa? Ini ada udara yang ikut terkempa pada saat proses tabletasi. Nah, udara yang terkempa ini dari mana asalnya? Ini kalau bahan yang kita mau di tablet atau massa yang mau di tablet ini, kalau kita lihat data distribusi ukuran partikelnya, ini ternyata banyak yang ukuran partikelnya kecil sekali atau yang kita sebut sebagai fines. Fines-nya banyak. Kalau serbuk kecil-kecil, serbuk halus atau fines gitu, ketika mengalir di corong alimentasi untuk masuk ke dalam dice, ini sambil menjebak udara di sekitarnya. Akhirnya ikut terkempa ini udara yang di dalamnya. Ketika kena pressure, ya memadat. Tapi ketika pressure-nya hilang, ketika pans atas kembali ke posisinya, maka tekanan hilang, ini udara yang terkempa tadi akan mendesak membebaskan diri. Jadi akhirnya tabletnya yang nggak kuat, pecah, ya, capping akhirnya. Nah, penyebab capping lainnya adalah bisa jadi karena pengeringan granul yang kurang sempurna. Granulnya belum terlalu kering. Kemarin berapa ya syarat granul yang baik itu moisture content-nya? Di praktikum sudah nih. Berapa ya? Kurang dari 2%, Bu. Yes, kurang dari 2%. Nah, kurang dari 2% ini bolehkah nol? Gitu. Nah, ini jadi setelah nanti Anda pelajari yang materi ini, nanti Anda akan lihat memang kurang dari 2%, tapi nggak boleh kering sempurna sampai nol. Kalau sampai nol itu juga bermasalah juga. Jadi akhirnya ya kita tetap harusnya sediaan yang massa yang mau di tablet itu masih punya moisture content tertentu, tapi harus kurang dari 2% supaya tabletnya awet. Kalau lebih dari 2% kan mikroorganisme mudah tumbuh ya, jadi tabletnya cepat rusak karena ditumbuhi mikroorganisme. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka harus kurang dari 2%, tapi tidak boleh kering sempurna sampai nol. Nah, yang capping ini pengeringan granul kurang sempurna alias kurang kering. Jadi penyebab cappingnya yang mana nih kalau misalnya terjadi masalah ya, habis kompresi loh kok capping. Jadi penyebabnya karena fansnya yang banyak apa karena pengeringan granul yang kurang sempurna. Lihat data evaluasi sebelumnya. Maka dari itu kan Anda kemarin ketika praktikum Anda diajari untuk evaluasi granulnya selain evaluasi dari tabletnya. Jadi data dari granul yang atau massa yang mau di tablet itu harus dilihat distribusi ukuran partikelnya bagaimana. Banyak nggak fansnya? Kalau fansnya sedikit, oh berarti kemungkinan pengeringan granulnya yang bermasalah. MC-nya berapa datanya? Nah, data itu yang eh, apa ya dilihat ketika terjadi proses ini cacat pada tablet. Lalu permasalahan lainnya nih,
penggunaan stempel atau punch yang baru. Mesinnya ini baru atau blok punch dan die-nya, blok yang bagian ini pencetakan tabletnya yang diganti yang baru. Nah, karena baru nih mesinnya, gesekannya belum lancar antara punch dan die-nya. Karena gesekannya belum lancar, ini bisa memicu terjadinya cacat pada tablet. Kalau gesekan mesin yang kurang lancar, kalau itu mesin-mesin biasa kan biasanya dikasih oli ya. Kalau di mesin cetak tablet nggak boleh, kalau untuk sediaan farmasi kan nggak boleh pakai oli karena itu mencemari nanti produk akhirnya. Jadi kalau masih baru ya memang kadang ini bermasalah ini eh, gesekan mesin ini. Nah ini secara rinci eh, penyebab terjadinya capping ini ada beberapa, seperti Anda lihat di slide ini. Jadi ada penjelasannya. Penyebab pertama kemungkinan karena jumlah fansnya yang terlalu banyak. Jadi penyelesaiannya ya dikurangi jumlah fansnya dengan cara ya diayak saja. Yang lolos ayaan 100 sampai 200 mesh itu ya dikurangi jumlahnya gitu ya. Penyebab lainnya adalah MC-nya atau moisture content-nya yang terlalu rendah atau melebihi atau sebaliknya ya, terlalu kering atau terlalu basah, terlalu lembab gitu ya. Ini yang mengakibatkan proses binding antar partikel ketika proses tabletasi itu tidak tepat. Kalau misalnya terlalu basah, ini kan solusinya mudah ya, tinggal dikeringkan lagi. Kembalikan lagi ke lemari pengering untuk dikeringkan lagi. Nah, sekarang kalau sudah kadung kebablasan nih, jadi terlalu kering, solusinya bagaimana? Dibasahi lagi? Enggak juga gitu ya. Kita bisa tambahkan bahan-bahan yang sifatnya higroskopis. Antara lain ada sorbitol, metilselulose, PEG 4000 ini bisa dipakai. Lalu yang penyebab berikutnya adalah pengeringan granul yang tidak sempurna. Ini silakan dikeringkan lagi. Jumlah binder yang kurang atau bindernya yang tidak tepat gitu. Jadi kalau dalam formulasi ini kadang juga harus memilih ya antara beberapa macam binder ini yang lebih tepat yang mana dicoba dulu gitu ya. Makanya kita kalau di industri farmasi selalu ada ND yang nyoba dulu skala kecil. Benar nggak secara teoritis ini bisa sebagai binder untuk formula ini. Kalau hasilnya bagus, baru nanti bikin skala pilot untuk nanti akhirnya dikembangkan di scale up jadi untuk skala produksi. Tapi kalau masih di bagian R&D yang skala lab ini ternyata kok tidak bagus hasilnya, berarti kita bisa pilih dua cara, bindernya jumlahnya yang diubah atau bindernya sekalian diganti binder yang lain. Penyebab capping yang lainnya adalah kurangnya lubrikan atau lubrikan yang tidak tepat. Ya, jadi bisa solusinya dua hal, kita ganti lubrikannya atau jumlah lubrikannya yang diubah. Nah, yang keenam ini yang tidak terjadi di negara kita, itu ya. Ini hanya terjadi di negara yang mengalami 4 musim. Jadi kalau yang ini masa yang mau di tablet ini masih terlalu dingin. Jadi karena masa itu dingin, sementara kita tahu kalau kompresi pemberian tekanan yang besar, walaupun hanya sesaat, itu pasti terjadi peningkatan temperatur secara mendadak. Nah, kalau masa yang mau di tablet ini terlalu dingin, kena panas tinggi secara mendadak, bisa jadi tabletnya pecah tadi. Hei, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Saya kok menyalakan. Tadi yang capping ya. Terus selanjutnya yang ini capping yang terkait dengan permasalahan pada mesin. Wis. Yaitu bisa jadi karena ini dice-nya sudah aus atau sudah terlalu lama dipakai sehingga permukaannya tidak mulus lagi. Nah, ini
mengakibatkan tabletnya jadi cacat, maka solusinya ya digosok. Digosoknya ya pakai amplas ya maksudnya ya, supaya permukaannya kembali menjadi licin atau halus kembali. Lalu sekarang kan trennya tablet itu bentuknya nggak lagi konvensional kayak tablet dulu ya. Kalau biasanya tablet itu kan cuman bentuk silindris, lalu bagian tengahnya itu ada garis tengahnya untuk yang memudahkan kalau mau diparo tabletnya. Nah sekarang kan tabletnya bentuknya macam-macam, melengkung-lengkung gitu atau berbentuk ada yang bentuk hewan, bentuk bintang kayak gitu untuk terutama untuk sediaan anak-anak ya. Nah ini kalau misalnya dice-nya dan punch-nya ya satu set kan ya. Ini kan berarti banyak lengkung-lengkungan. Kalau yang melengkung-lengkung seperti itu ada kesulitan yang lebih karena apa? Artinya tekanan yang diterima di setiap titik pada tablet itu tidak akan sama tekanan yang diterima. Akibatnya ada bagian tablet yang hanya menerima tekanan yang lebih rendah daripada lainnya. Nah, ini yang bisa mengakibatkan entah itu capping, entah itu nanti permasalahan lainnya, cuil sedikit atau chipping dan lainnya ya. Jadi yang benar memang kalau mau bikin tablet ya untuk menghindari permasalahan pada saat proses tabletasi ya pakai bentuk yang sederhana saja gitu. Nah, yang ketiga ini kalau pas proses tabletasi, bayangkan proses tabletasi ya, itu kan pans atas bergerak turun ke bawah, getok massa yang mau ditablet ya, massa yang ada di dalam dice sampai dengan memadat. Kalau sudah memberikan pressure tinggi, yang terjadi berikutnya apa? Pans atas kembali naik ke posisinya, pans bawah akan naik ke atas di apa ya? Didudel apa ya? Membuat tabletnya itu didorong keluar dari die-nya. Nah, masalah bisa terjadi kalau misalnya pans bawah yang bergerak naik tadi itu belum mencapai tepat di permukaan die-nya, dia sudah berhenti naiknya. Proses yang terjadi berikutnya apa? Tabletnya akan disepak sama shoe untuk keluar dari die-nya. Lah, kalau dia belum sempurna sampai permukaan sudah disepak sama shoe, yang terjadi ya pecah tabletnya. Ya, ini karena setting yang kurang tepat. Jadi ya solusinya ya dibetulkan settingnya. Lalu yang keempat ini juga terkait dengan yang nomor tiga tadi ya, sweep of blade-nya atau shoe-nya ini ketika menyepak tidak tepat waktunya. Ya solusinya ya di-adjust atau disesuaikan. Yang kelima, high turret speed ini apa ya? Kalau mesin cetak tablet yang di lab kita ini kan hanya single punch, die-nya satu set dengan satu punch aja. Kalau di industri farmasi, ini yang dipakai mesinnya rotary. Rotary itu artinya dice-nya dan punch-nya tuh banyak sekali. Lalu getok tabletnya ini satu persatu tapi cepet gitu ya. Tek, 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 gitu kayak rolling gitu ya. Ini yang satu blok ini namanya satu set dice dan punch-nya ini untuk yang mesin rotary ini yang kita sebut sebagai turret. Nah, karena pergerakannya itu cepat sekali, kadangkala kalau settingnya tidak tepat, ada yang belum sempurna, ini proses eject tabletnya dia sudah disepak gitu. Jadi akhirnya ya solusinya ya ini diturunkan kecepatan dari peralihan proses tabletasi antar dice ini tidak secepat semula, diturunkan kecepatan putarnya. Lalu permasalahan yang berikutnya selain tadi capping, kalau capping ini ya, ini Anda lihat di gambar, capping ini, yang ini, tabletnya kan terpisah jadi dua ya. Kalau yang ini sudah sampai berlapis-lapis seperti ini kita sebut sebagai lamination. Jadi antara capping sama lamination ini sebenarnya penyebabnya sama, hanya tingkat keparahannya yang berbeda. Yang lamination ini lebih parah daripada yang capping. Jadi kalau Anda lihat ini
Penyebabnya kurang lebih sama gitu ya, banyak fines, terlalu kering atau terlalu basah, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Lalu permasalahan tablet berikutnya adalah chipping. Chipping ini rusaknya tepi tablet atau tabletnya geripis-geripis atau cuil-cuil kecil-kecil gitu ya di bagian tepinya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini chipping ini karena ada material atau massa yang di tablet ini melekat pada permukaan punch, lengket di punchnya. Nah, kok bisa lengket ini kemungkinan karena granulnya kurang kering atau lubrikannya yang kurang. Kalau granulnya terlalu kering, ini juga bisa jadi mengakibatkan tabletnya cuil-cuil tadi chipping. Nah, kalau yang data moisture content-nya ternyata MC-nya kok hampir nol, nah ini berarti permasalahan yang ini, bukan yang ini. Berarti kalau MC-nya hampir nol. Solusinya kita tambahkan massa yang bisa meningkatkan kelembapan dari massa yang mau di tablet, yaitu kita tambahkan bahan-bahan yang sifatnya higroskopis. Terlalu banyak bindingnya bisa mengakibatkan chipping juga. Nah, kalau yang ini yang terjadi, maka kita perlu optimasi penggunaan bindernya. Nah, kalau yang chipping ini, chipping juga sering terjadi ketika kita membuat tablet dengan desain yang pinggiran tabletnya bukan pinggiran yang tegas, tegak lurus 90 derajat ya, tapi ada yang melengkung sedikit di bagian ujungnya. Ujungnya agak melengkung sedikit. Nah, ini bisa jadi mengakibatkan bagian yang agak melengkung sedikit itu justru yang lebih rawan untuk chipping. Ya, jadi kalau ternyata desain awalnya mau melengkung sedikit kok chipping ya sudah yang pas dan dayanya yang sudah kadung beli yang agak melengkung tadi digosok saja sampai permukaan yang melengkung itu kembali hasilnya nanti tegak lurus gitu supaya hasilnya nggak chipping lagi. Lalu chipping juga sering terjadi kalau desain tabletnya bentuk barrel. Barrel itu berarti bagian tengahnya yang lebih cembung gitu ya, lebih membelenduk daripada bagian lainnya. Nah, ini ya solusinya ganti pakai desain yang semuanya flat aja gitu. Atau kalau nggak diganti ya yang sedia dainya yang sudah kadung agak melengkung tadi digosok, diamplas sampai dengan posisinya tidak melengkung lagi atau tegak lurus. Gitu ya. Ini yang kurang lebih sama ya permasalahannya tentang lengkung-lengkung tadi. Permasalahan tablet berikutnya adalah cracking. Ini retakan kecil dan halus yang diamati di permukaan tablet bagian atas dan bawah, atau yang sangat jarang di bagian dinding samping. Penyebab cracking ini terutama adalah salah milih ukuran granul. Jadi kalau kita mau bikin tablet yang besar-besar, semacam tablet Vitamin gitu ya, kan besar gitu tabletnya. Nah, itu granulnya yang dipakai juga granul ukuran besar. Tapi kalau tablet kecil-kecil semacam tablet CTM gitu kecil tabletnya, kita pilih ukuran granul yang kecil-kecil juga. Supaya apa? Bayangkan kalau yang kita mau bikin tabletnya tablet kecil. Dainya kan pasti juga kecil ya, sesuai ukuran tablet. Lalu yang kita pilih, salah pilih nih, granulnya ukurannya ukuran besar. Akhirnya satu dai itu akan cuma muat terisi beberapa butir granul aja kan? Hanya terisi beberapa butir granul. Terus celah-celah di antara granul itu yang mengisi di situ yang bisa masuk menyisip di situ hanya fines. Padahal fines kan jumlahnya juga tidak boleh terlalu banyak kan. Ya, kalau fines terlalu banyak tadi ada masalah lain lagi tadi ya, yang capping dan seterusnya tadi. Nah, akibatnya dalam satu lubang cetakan tadi isinya hanya beberapa butir granul dengan sedikit fines. Ketika dikompresi masih ada celah antar rongga-rongga antar granul yang tidak tertutup oleh fansnya berupa retakan-retakan kecil atau cracking tadi. Sebentar ya.
Nah, cracking tadi, ya ini tadi ya penjelasannya ya, karena terlalu besar ukuran granulnya. Granul yang terlalu kering juga bisa mengakibatkan cracking. Atau tablet yang berekspansi kembali. Kalau tablet yang berekspansi kembali ini, kemungkinannya bindernya kurang ini. Bindernya kurang, efektivitasnya kurang. Jadi ketika kena tekanan bisa memadat, ketika tekanan dihilangkan, ini tabletnya berekspansi lagi. Nah, ini berarti bindernya yang perlu ditambah atau sekalian diganti bindernya. Nah, kalau ini yang cracking terkait dengan mesin, silakan nanti dibaca-baca lagi ya. Sekarang cacat yang terkait formulasi adalah sticking. Yang pertama sticking. Sticking ini jelas kayak namanya sudah jelas ya gambarannya. Sticking berarti ada yang melekat nih. Melekat pada punch-nya. Penyebabnya adalah granul kurang kering, stempel atau punch-nya sudah usang, sudah perlu diganti, permukaannya sudah tidak halus lagi, atau kerja lubrikan yang kurang baik. Sesuai dengan data dari masa yang mau ditablet, evaluasinya, Anda perlu melihat moisture content-nya berapa. Kalau ternyata MC-nya tinggi, berarti penyebab sticking ya ini kurang kering. Kalau ternyata data MC-nya baik, oh berarti penyebab stickingnya lubrikasinya yang kurang tepat. Atau terlalu banyak binder. Sampai nempel-nempelnya itu tidak hanya melekatkan antar partikel, tapi juga sekalian nempel ke mesin cetak tabletnya. Jadi binder terlalu banyak. Lalu yang ini, bahan yang sifatnya higroskopis terlalu banyak dalam masa yang mau ditablet tadi. Bahan yang atau material yang mau ditablet kalau misalnya bersifat oily atau waxy, berminyak atau berlemak ini akan merepotkan ketika proses tabletasi. Ya, karena kalau yang ini kan eh, yang berlemak ini, kalau misalnya dia bentuknya yang waxy ya, yang seperti lilin gitu, ketika dikompresi kena tekanan tinggi, dia akan meleleh. Nah, ini menambah kelembapan bisa jadi menyebabkan lengket di mesin cetaknya. Nah, ini berarti kita perlu tambahkan bahan yang bisa menjadi adsorben atau menyerap kelembapan dari ini minyak atau lilin tadi ketika meleleh. Yang kedua ini picking, tadi sticking, yang ini picking. Ini juga sama sih, ada material dari tablet yang menempel di punch. Tapi Anda lihat yang sticking tadi nempel banget di punch-nya. Kalau yang picking ini, tabletnya masih jadi, tapi ada sebagian tablet yang terkelupas nempel di punch-nya. Jadi bedanya tingkat keparahannya antara sticking sama picking, yang sticking yang lebih parah daripada yang picking ini. Jadi tampilannya seperti ini, tabletnya masih jadi gitu ya, masih terbentuk tablet, tapi ada bagian yang terkelupas-kelupas. Penyebabnya sama antara sticking dan picking ini. Anda lihat yang ini kurang lebih sama. Lalu binding, keadaan di mana bahan yang di tablet sebagian melekat di dinding matris. Penyebabnya granul kurang kering, matris sudah usang, kerja lubrikan kurang baik. Sama kan antara sticking, picking, sama binding. Jadi yang paling kalau dilihat tingkat kerusakannya paling rendah adalah picking, yang di tengah adalah sticking, binding ini yang paling parah. Anda lihat ini eh, penyebabnya dan cara apa ya? Cara memperbaikinya kurang lebih sama. Ya. Nah, sekarang cacat yang terkait mesin ini yang kita sebut sebagai double impression. Double impression tuh gini, kalau yang pernah setrika baju sendiri, kan pasti kalau habis setrika ada garisnya ya, garis di celana atau garis di baju itu ada garisnya ya, habis bekas disetrika ya. Kalau nyetrika yang kedua kalinya, ketika kita tidak tepat di bagian yang garis setrikaan sebelumnya, akibatnya apa? Di baju yang kita pakai garisnya jadi double. Nah, ini yang disebut double impression tuh kayak gitu ya. Jadi kalau
dilihat harusnya garisnya satu, ini jadi garisnya seperti terlihat ada dua. Kok bisa gini? Kalau kita punya mesin cetak tablet, ini kan bagian tabletnya kan paling sederhana itu kan ada garis tengahnya ya. Bayangin aja tablet yang seperti itu, yang ada garis tengahnya, supaya mudah untuk mematahkan jadi dua tuh. Itu kan berarti bagian punch atasnya itu kan ada garisnya yang membentuk garis nanti di tabletnya ketika memberikan kompresi. Kalau punch atas itu bergerak turun memberikan kompresi, setelah itu apa? Punch atas kan ditarik lagi, naik ke atas. Naik ke atasnya ternyata ini tergeser dulu baru naik. Akibatnya apa? Garisnya yang sudah terbentuk garis gini ikut geser dulu. Jadi garisnya akhirnya aja ada dua gitu. Nah, karena rotasi bebas dari punch, ketika habis ngetok naik ke atasnya tuh nggak langsung terjadi, tapi ada rotasi dulu, bergerak dulu. Ya, kalau hanya bentuk tablet yang sederhana ada garisnya gitu, kayaknya tidak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah banget itu kalau yang model sekarang ini kan sering tablet itu dikasih logo-logo di tabletnya, dikasih logo atau dikasih huruf tertentu di tabletnya. Nah, ini jadi hurufnya misal dikasih huruf R gitu, maksudnya mau bikin rose gitu R. R-nya ini jadi nggak jelas lagi karena ada rotasi mesin tadi. Ini cacat yang terkait mesin. Ya walaupun tabletnya itu memenuhi keseragaman bobot, keseragaman kandungan dan seterusnya, hanya gara-gara tulisannya yang nggak jelas karena double impression ini, ya akhirnya nggak bisa dipasarkan. Gitu. Tidak memenuhi persyaratan tablet yang baik lagi dari segi estetikanya. Gitu. Nah, jadi kayaknya sepele ini juga menimbulkan masalah juga double impression ini. Penyebab dari double impression tadi kan rotasi dari punch-nya ya yang bergerak ketika sebelum dia ditarik ke atas itu geser sedikit gitu. Nah, jadi solusinya gimana? Ya dibongkar mesinnya, dikencengin lagi gitu. Jadi kalau Anda kerja di bagian produksi di industri farmasi, ini jadi salah satu tanggung jawab Anda gitu. Kalau misalnya ada cacat pada tablet, ternyata cacatnya terkait dengan mesin, maka itu juga termasuk tanggung jawab Anda menghandle mesinnya. Loh, bukan kuliahnya kuliah farmasi, bukan kuliah di teknik mesin. Gimana cara handle-nya? Ya maksudnya Anda bertanggung jawab untuk memanggil teknisi bagian maintenance dari pabrik untuk memperbaiki mesin. Cuman teknisi yang dipanggil itu harus jelas apa yang mau dikerjakan. Jadi Anda yang harus mengorder ini yang dibetulkan di bagian ininya. Itu Anda yang harus ngasih tahu. Gitu. Lalu dibetulkannya tuh seperti apa, hasil akhir yang diharapkan seperti apa, itu Anda yang harus menjelaskan. Itu yang di bagian produksi. Kalau yang bongkar mesinnya ya tentu saja yang teknisi, yang dari luar farmasi ya, biasanya dari teknik mesin yang direkrut oleh industri farmasi untuk penanggung jawab mesin-mesin tablet ini. Lalu yang cacat terkait lebih dari satu faktor, ini ada yang disebut sebagai mottling. Kemarin ketika bikin tablet kan tabletnya warnanya putih ya, jadi nggak ada pengalaman untuk mewarnai. Kalau misalnya kita pengen bikin tablet dengan warna-warna tertentu, biar beda. Karena satu industri itu kan pagi produksi paracetamol, nanti siang ganti antalgin, nanti agak sorean sudah ganti lagi paracetamol dengan menggunakan mesin tablet yang sama. Biar nggak salah salah stripping ya, salah kemasan gitu, kadang-kala diwarnai yang parastamol putih nanti yang antalgin dikasih warna agak kuning nanti yang ini dikasih warna apa agak pink gitu biar tidak saling tertukar. Nah, memberi warna itu gimana caranya kalau itu sediaan tablet? Paling sering warna itu ikut dilarutkan di bahan pengikat. Kalau itu prosesnya granulasi basah, itu kan kita tambahkan cairan pengikat. Pewarnanya ikut dilarutkan dalam cairan pengikat. Kalau terus setelah proses granulasi, tahapan berikutnya kan pengeringan.
Bayangkan kalau ya pengeringan yang sederhana, tray dryer, pakai lemari pengering. Granulnya kan bertumpuk begitu, lalu itu semuanya terwarnai, granul yang sudah diwarnai. Ketika proses pengeringan, cairan yang kena panas ini kan naik ke atas sampai ke permukaan bagian atas, lalu lepas ke udara bebas. Kalau pewarnanya sangat mudah larut di dalam solvent yang dipakai sebagai cairan pengikat, dia akan ikut jalan, ikut bergerak naik, migrasi, migrasi warna, ikut cairan pengikatnya tadi. Ketika cairan pengikatnya terbebas setelah sampai di permukaan, warnanya berhenti di permukaan. Akibatnya kalau Anda amati, granul yang di bagian atas, ini warnanya lebih gelap atau lebih banyak mengandung warna daripada granul-granul yang di bagian bawah. Tahapan berikutnya kan nanti tablet ASI. Lah kalau yang warnanya nggak seragam ini, di tablet hasilnya apa? Blentong-blentong atau plenik-plenik atau warnanya nggak rata gitu ya. Berbintik-bintik, distribusi warna yang tidak merata, ada bagian gelap dan terang dalam satu tablet. Itu yang kita sebut sebagai mottling. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya itu migrasi warna, berarti solusinya apa? Ya kita ubah solvent sistemnya yang cukup melarutkan bindernya, tapi tidak terlalu melarutkan dice-nya. Misalnya seperti itu. Masih larut tuh ya, ini hanya tidak terlalu melarutkan. Jadi tidak merubah dari yang semula eh, larut menjadi tidak larut gitu. Kalau di farmakope kan tahapannya ada sangat larut, sukar larut, lalu ada yang larut gitu ya. Jangan sampai merubah dari statusnya yang larut menjadi sukar larut gitu ya. Tetap larut tapi tidak selarut ya. Tidak terlalu tinggi kelarutannya di dalam solvent system yang dipakai. Lalu solusi lainnya adalah ganti bindernya atau kurangi temperatur pengeringannya sehingga proses pengeringannya berjalan lebih lamban. Kalau yang ini sih agak apa ya, perlu perhitungan yang lebih cermat dari sisi kos produksinya. Karena ketika kita menurunkan temperatur itu artinya waktu pengeringan lebih panjang. Ini kalau waktu pengeringan lebih panjang, nanti selesai dalam satu batch ini selesainya butuh waktu berapa lama. Ini harus diperhitungkan dengan tepat supaya kalau di industri farmasi itu kan modelnya satu shift kerja ini mentablet tidak hanya satu macam gitu ya. Parastamol selesai, habis itu ganti antalgin atau masih parastamol lagi tapi sudah batch yang berikutnya gitu. Jadi kalau terlalu lama satu proses saja sudah makan waktu yang lebih lama, mengakibatkan proses berikutnya kan macet ya. Misalnya lemari pengeringnya ini harusnya dipakai untuk granul parastamol sampai jam sekian, harusnya terus diganti, dipakai untuk granulnya obat yang lain. Ini nggak bisa karena yang parastamol tadi belum selesai proses pengeringannya. Nah, ini kos produksinya itu dari sisi waktu ini juga tinggi juga gitu. Jadi harus cermat perhitungannya. Mau pakai solusi yang mana gitu. Bisa jadi karena memang pewarnanya ya perlu diganti gitu. Ya, oh sudah habis. Ya, itu yang cacat pada tablet ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau kasih linknya untuk ini. Mau saya taruh di MMP, tapi kok di MMP tapi kok nggak ini ya, lagi nggak bisa diakses MMP-nya. Silakan itu di chat saya kasih link YouTube-nya. Kalau nggak sempet apa ngopi atau ngeklik dari chat ini bisa lihat, bisa dicari di channelnya Pak Eka ya. Ada materi kuliah saya di sana. Judulnya Problema Pentabletan. Ya, untuk materi kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya sudah saya akhiri kuliah hari ini. Ini ada yang posisinya
Masih di luar kota, belum sampai ke Jember. Ada nggak? Sudah di Jember semua kah? Oh, masih ada yang di luar kota juga. Oke, eh saya minta Anda hati-hati ya. Kalau udah habis mudik gitu, kumpul keluarga besar sama reunian sama teman-teman dulu gitu, kan dari berbagai kota nih kumpul bareng-bareng. Coba amati diri sendiri ya. Kalau memang kondisinya lagi nggak fit, tolong jangan masain diri untuk ke kampus ya. Istirahat aja dulu di rumah apa di kosan gitu ya. Sampai benar-benar fit untuk masuk gitu ya. Izin aja sama dosennya kalau memang kondisi badan nggak fit. Nah, ya, khawatirnya kan ini varian baru ini kan sudah masuk di Jawa Timur aja sudah ketemu itu berapa orang yang kena varian baru. Jadi mesti hati-hati lagi semuanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Saya izin untuk end meeting.